Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hamdan wa syukran tayyiban mubarakan lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah fi hadhil majlasah rahimakumullah. Awalan arju an nashkur ilallah. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah tiada henti, karena kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjut dengan taklim. Patut untuk kita syukuri bersama. Insya Allah tiada henti nikmat Allah akan diturunkan kepada diri kita. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesehatan, umur panjang, umur yang barokah, rezeki yang cukup, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah jalan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terlebih ending kita mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Ala kulli ma nawa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kita bersolawat berdah wasilah kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicatat hamba Allah yang senang terhadap Rasulullah, dan kelak pada hari kiamat dapat syafaat beliau serta juga dapat bersama beliau di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi durja syafa' likulli haulim minal awwali muqad Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil lihimin. Jamaah, syukur itu adalah harga mati bagi orang yang beriman, tidak bisa ditawar lagi. Pasti hidup kita itu memperoleh ketenangan jiwa, karena muara daripada kita bersama iri dengki, bertengkar, lantas kemudian kita semuanya tidak ada puasnya karena tidak bersyukur. Dan kemudian apa yang menjadi risiko kita, memang itu adalah sesuai dengan amal perbuatan kita. Makanya disebut di sana, kalau kita bersyukur pasti ditambah oleh Allah nikmatnya. Dan kalau kita tidak bersyukur alias kufur atas nikmatnya Allah, lah ini di sini. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku, kata Allah, maha pedih. Sangat pedih. Nah karenanya kita semuanya ya sudah,
Umur kula sampean kabeh yang seperti kayak begini, ini patut kita syukuri sudah. Ini kemudian ada di majelis ini yang dimana tidak semua orang bisa seperti penjenengan. Tidak semua orang. Meskipun orang yang sholat itu saja tadi misalnya berjamaah, yang pulang juga banyak. Bahkan kalau di beberapa masjid saya juga orangnya sedikit sekali. Nah inilah yang kemudian kula panjenengan sami, apabila di dalam diri kita ada kebahagiaan dan ketenangan, itu karena kita syukuri. Nah ini melaksanakan suatu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditantang kita itu oleh Allah apabila penjenengan itu menghitung dari nikmatnya Allah, Masya Allah, nggak akan bisa. Tadi saya ngimami itu surat Al-Kahfi di dalam satu ayat yang terakhir di sana diterangkan itu tadi. Kul, katakan Muhammad itu maksudnya Muhammad disuruh untuk menyampaikan dumateng kula panjenengan sami. Lau kanal bahru midadal li kalimati Rabbi. Andaikan lautan itu loh, engkau jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Artinya kenikmatan yang Allah turunkan oleh awak dewe iki sik cilik itu loh. Bahaya sampai yang sekarang ini usianya. Tahu lautan? Pak, halo? Tahu. Tidak bertepi, begitu banyak airnya, luas. Ya. Kemudian kita andai kata menyeberang sekalipun tidak pernah akan sampai di tepian berikutnya. Andaikan itu kita jadikan tinta. Ya kita membayangkan bolpen ini sak gede opo gitu loh. Ditantang kita itu oleh Allah. Lau kana al-bahru midadal li kalimati Rabbi lanafidal bahru, maka sungguh pasti yang namanya lautan itu qabla an tanfada kalimatu Rabbi, akan habis sebelum apa? Sebelum seluruh nikmat yang Allah turunkan kepada diri kita dan kita tulis itu habis. Bahkan ditantang lagi, walau ji'na bimislihi madada, andaikan engkau datangkan satu lautan lagi pun juga tidak akan bisa. Makanya wajar jikalau seorang itu syukurnya tingkat tinggi, akhirnya apa? Ditata kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seandainya alangkah jahilnya gitu loh, alangkah bodohnya jika kita sudah usia di atas kepala 5, ada yang kepala 6, bahkan 7 pun juga banyak saya melihat di sini. Nah, ini berpikir macam-macam umpamanya. Saya kalau ekstrimnya itu berpikir P2. Pateta seumpamanya kayak gitu. Eman gitu lah, eman. Maka terus bersyukur mawon. Insya Allah hati kita tenang. Syukur itu lapang dada. Syukur itu kona'ah. Syukur itu melaksanakan perintahnya Allah. Tasarrufun ni'ma limardhatillah. Melaksanakan, membelanjakan apa kenikmatan itu yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Untuk apa? Limardhatillah. Untuk memperoleh keridhaan Allah. Wes ikut tok wes. Understand? Nah, nek wis oleh ridhonya Allah itu Masya Allah. Pasti oleh surga gitu loh. Pasti oleh surga. Inna nas'aluka ridhoka wal. Jadi jangan berpikir surga terlebih dahulu kalau belum dapat ridhonya Allah. Dan apa yang kita lakukan ini sudah mindsetnya. Kula panjenengan saya sudah nggak usah meminta satu balasan yang berlebih dari Allah. Anggap bahwa nek kepengen panjenengan itu bahagia, Masya Allah sudah. Wes habis melaksanakan kebaikan ya sudah nggak usah diingat-ingat gitu loh.
yang enggak ada gawe nih sampai ngundat-ngundat habis nolong orang tapi kemudian orangnya itu sedikit ada kesalahan datang penjenengan kemudian diomong-omong no ada gunanya eman dia naik gak apa-apa tapi sekarang ini eman gitu loh. Karena sebetulnya walaupun penjenengan itu ngapunten nggih, dengan Allah sekalipun meminta imbalan dalam satu konteks apa yang kita kerjakan itu gak oleh. Makanya penjenengan waos itu di dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu nomor urut pinten? Misalnya surat mulai teko Fatihah, Al-Baqarah, terus selanjutnya nomor urut pinten? Sudah saya duga, gak ngira ana sing jawab. Nomor urut 26. Nah, nomor urut 20 dalam surat Asy-Syu'ara ini. Kula panjenengan sami ngapunten kalau tahu ternyata iyo gak oleh jaluk balasan itu sebetulnya. Supaya apa? Dapat surganya Allah SWT itu. Dibaleni kalimat yang sama oleh Allah. Ayat yang kepinten? Ayat yang ke-109. Ayat yang ke-127. Ayat yang ke-145. Wis pira iku mau ayate? 3. Ayat yang ke-164 wis pira? Ayat yang ke-180. Podo kalimatnya. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Saya katakan dalam diri kita itu, saya tidak meminta balasan kepadamu ya Allah. In ajriya illa ala rabbil, yang namanya pahala, ongkos, balasan, upah, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menguasai alam. Lek dalam hati kita bisa memiliki satu menstrea seperti kayak begitu, hakul yakin amalan-amalan kita diterima oleh Allah dan tidak ada amalan baik yang tidak dibalas oleh, kecuali apa yang kita lakukan itu penjenengan itu mengharapkan banyak, terlalu percaya diri alias PD. Karena apa? Aku bilang amrudat, apa yang kita lakukan ini belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah. Masih diperhitungkan semuanya. Sodako. Penjenengan yakin. Tapi uang yang kita berikan itu adalah hasil dari tidak halal alias uang haram misalnya. Tapi penjenengan sudah pede, aku mari sodako dan lain sebagainya kayak gitu. Atau kemudian separuhnya diantaranya itu oleh ngentit, separuhnya memang oleh kerja, umpamanya kayak gitu. Nah sudah, hak prerogatifnya Allah sudah dihilangkan begitu saja. Yang penting kula sampean kabeh sudah melaksanakan gitu. Lah inilah amal ibadah, inilah yang namanya hamba Allah yang sebenarnya harusnya seperti itu. Dan kula panjenengan sami hakikatnya diciptakan kanggo niku. Yaitu untuk apa kita semuanya diciptakan? Untuk ibadah kepada Allah. 100 untuk Pak Heri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat napa nika? Sertifikat, surat sertifikat. Ngono ae lho, sampai paling gampang ngene ngono. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Insyaallah di sana. Surat Az-Zariyat nomor urut pinten? 51. Repot ya 565. Mau aku ngomong ayat 56.
Jadi untuk ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya Allah. Ya sudah, ibadah terus, baik mahdha maupun ghairu, dan kita tingkatkan. Nilai ibadah kita itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan kita di usia yang seperti kayak gini, mari tingkatkan terus. Jadi suatu nilai yang di dalamnya itu mengandung keilmuan. Makanya penjenengan taklim kayak begini ini sudah. Mudah-mudahan seluruhnya apa yang kita laksanakan, ibadah kita baik mahdha ataupun ghairu mahdha, dijabah, dikabulkan sedanten oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya yang akan kita baca saat ini itu tadi muqaddimah, durung ceramah itu. Durung ceramah. Tapi ana isine napa mboten sih? Ana. Apa wae niku kira-kira ngoten lho. Nah, pasti saya sudah menduga sing dieling-eling ya syukure iku mau pancen ya. Paling gampang. Nggih Pak Pur nggih. Nah, apa atik dicopot kopiahe. Nah. Kurang rasane iki ngoten lho. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita ngobrol-ngobrol saja, omong-omong yang kemudian menghasilkan satu nilai ibadah. Saya juga tidak terlalu pinter amat kok, amat aja juga Hadirin, Masya Allah. Sekarang kita baca selanjutnya. Hadirin, Insya Allah halaman 120 nggih Bunda nggih. Nah, terusannya kan kemarin yang menjadi tuntutan sudah saya baca semuanya. Sekarang ini adalah tingkatan-tingkatan seseorang dalam suatu kapasitas untuk kalau orang mengaku awak dhewe iki wis ibadah, tapi belum gini tidak dikatakan oleh Allah, misalnya kayak gitu. Oh aku iki wis sholat, kemudian penjenengan misalnya PD, belum dikatakan sholat, nek amal kula panjenengan sami di luaran sana masih banyak nilai-nilai misalnya kayak maksiatnya. Karena sudah sholat itu kan kudune tanha anil faksya iwal mungkar. Sajane harus seperti kayak gitu. Makanya kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh ngaten dalam halaman 120 ya. Jadi bab yang ke-10 insyaallah ini makalah yang ke-7. La yakunul abdu fis sama'i wala fil ard mu'minan. Artinya kata Rasulullah, tidak ada, tidaklah gitu loh. Al-abdu seorang hamba itu menjadi dikenal gitu, ibaratnya kayak gitu, fis sama di langit wala fil ardi, dan juga tidak akan dikenal di muka bumi, atau istilahnya begitu dalam pandangan Allah kurang diakui gitu loh, atau tidak sama sekali. Apa seperti kayak gitu? Ada, tapi wongnya gak teko to nang kene-kene. Itu disebut dengan wujudu keadamihi, adanya seseorang di dunia itu seperti tidak adanya. Terus disuruh kayak melaksanakan amal perbuatan yang baik, sama sekali tidak ada itu loh. Yang ada itu nilai-nilai yang dilarang oleh Allah terus kemudian dilakukan. Pelanggaran luar biasa. Sholat juga sholat, puasa ya tidak puasa kayak begitu. Allah itu sebetulnya seneng gitu loh. Dan mereka itu kok eksis itu sebetulnya kan karena apa? Karena ada kula panjenengan sami yang saat ini masih taklim, masih sholat, masih mendoakan dia. Makanya kemudian dia masih diberikan keselamatan oleh Allah.
Dulu apa hadis Rasulullah? Laulas solihun lahalakat tolihun. Apabila tidak ada orang soleh, orang yang sholat berdoa seperti penjenengan semuanya itu loh. Tadi kan doa saya wali jami'il muslimin awal, berarti doa orang soleh. Kalau tidak ada kita itu semuanya, kata Rasulullah, lahalakat tolihun, sungguh akan apa? Aku binasakan. Siapa? At-tolihun, orang-orang yang toleh. Toleh itu orang yang ahli maksiat. Apa pur? Makanya kemudian wong Jawa nek pesen nanggone anake metu ojo. Nah, ojo tola. Ternyata tola itu lawan katanya soleh. Jadi tola itu lawan katanya soleh. Pinter wong Jawa iki ngoten. Lah ini disebut seorang hamba tidak diakui sebagai orang yang mukmin. Ya, wala yakunul abdu fis sama'i wala fil ard mu'minan, tidak diakui di langit maupun di bumi benar-benar orang itu mukmin. Kula sampean kabeh nak mukmin. Pokoknya orang yang kemudian mengaku adanya Allah itu mukmin. Tetapi sebetulnya kata Allah kalau tidak menjalankan ajarannya ya gak mukmin gitu loh. Ada enggak surat itu di dalam Al-Qur'an? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 dan 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi semua orang itu mengatakan sampean iman ta nang ngene Gusti, iman. Tapi ngaku iman enggak sholat. Jadi perbedaan orang yang iman dengan tidak itu adalah di dalam sholat atau tidak, gitu loh. Di situ. Kata Allah, banyak orang mengatakan aku iman. Nanggone Allah dan hari akhir, tapi wa mahum bimu'minin. Kalian kata Allah tidak beriman. Nah, dia enggak paham sampai sejauh ini. Terusannya ayat apa? Yang ke-9-nya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma leres ta kula maca iki leres ta. Yukhadi'una Allah, wong sing kaya ngoten niku nipu Gusti. Halo, nipu Gusti. Walladzina amanu, dan nipu wong-wong sing beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan dia juga menipu dirinya tapi dia enggak terasa, itu loh. Enggak terasa, Masya Allah. Banyak enggak gini nih? Ya banyak. Karena hakikatnya adalah faqalilum min ibadiyas syakur. Mek sedikit sekali orang yang kemudian dinas kayak penjenengan sami nih loh. Sedaya niki Masya Allah sedikit. Lah ini kata Rasulullah juga sama dengan selaras dengan ayat yang saya baca tadi. Tidak dikatakan mukmin baik itu oleh penduduk langit dalam hari ini, mulai malaikat juga nggak kenal. Gusti Allah juga menganggapnya tadi apa? Wujuduhu ka'adami. Dan juga di muka bumi dalam satu konteks kayak begini, hakikatnya dari penjenengan yang belajar, ya berarti itu adalah tidak dikenal di muka bumi dalam kaitan orang-orang yang beriman. Kemudian hatta, ini kata Rasulullah, hatta sehingga orang tersebut yakunu wasulan, ada seseorang itu orang yang berkasih sayang. Jadi kula panjenengan kami kan sampun sholat, sampun poso, zakat dan lain sebagainya.
Kesempurnaan daripada iman itu, penjenengan itu harus apa? Senantiasa wasulan. Wasul dari kata silah, menyambung dalam kaitan silaturahmi atau kasih sayang terhadap sesama. Seono tingkatane terus, Pak, ibadah niku ngoten lho. Amalan apa kula panjenengan sami engkang menjadikan masuk surga itu nanti kita tidak tahu. Tapi yang jelas gambaran beberapa kitab yang saya baca, khususnya kitab Al-Hikam, itu akeh yang atau banyak yang apa? Yang sia-sia sebetulnya. Maka kemudian tingkatan di sini, kalau kita dikatakan sebagai orang yang betul-betul imannya sempurna, maka harus kasih sayangnya terhadap seluruh makhluk Allah, sehingga kemudian penduduk langit dan penduduk bumi akan berkasih sayang terhadap panjenengan. Karena itu ada hadisnya. Wonten apa wonten? Sapa sing jawab maneh? Lagi-lagi sing jawab. Bunyi hadisnya demikian. Irhamu man fil ard. Berkasih sayanglah kalian semuanya terhadap apa saja makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum, maka akan berkasih sayang kepada sampean mau fis sama. Makhluk dan penduduk langit semuanya berkasih sayang dumateng panjenengan. Loh, enak sebetulnya. Umar Ibnu Khattab diceritakan di dalam kitab Usfuria. Kitab apa, Pak? Bisa dilihat nanti bab pertama. Bab pertama, kitab Usfuria. Kitab Usfuria itu karangan Muhammad Ibnu Abu Bakar. Di sana Umar Ibnu Khattab begitu meninggal dunia, dikubur sama para sahabat, malam harinya seluruh al-alim wal-alama, para ulama dan juga para fuqaha, para sufi-sufi, nah ini sudah nggak bisa diragukan, berdialog, bermimpi dengan Umar. Nah, kemudian, mohon maaf, tanya jawab, Umar, sampean berada di sana sekarang, luar biasa. Indah sekali Umar. Apa yang kau lakukan Umar sehingga menyebabkan engkau berada di singgasana? Apakah karena sampean itu sahabatnya Nabi? Dijawab sama Umar, tidak. Artinya ya sahabat Rasul, dinas sama Rasul sebagai orang ahli surga, tapi tidak satu-satunya itu yang kemudian amal yang bisa menjadikan dia berada di sana. Artinya keutamaannya itu. Apa karena kedermawanan sampean? Ditanya para sahabat itu. Mimpinya sama semuanya. Bapak tidak gitu. Misalnya sampean ada temannya meninggal, terus kemudian sing alim-alim itu loh, ngipi kabeh. Dan itu saling apa? Saling tanya, apa mah bengi sampean ngipi, tahu sampean itu kemudian semuanya sama. Nah, kemudian pas pada saat ditanya Umar pada saat itu, apa karena kedermawanan? Karena Umar itu dermawan, gitu loh. Tidak. Mengapa? Karena di situ ternyata tingkat kemanusiawiannya masih ada Umar, meskipun itu sahabat Rasulullah. Artinya apa? Ya itu tadi loh. Sik dieling-eling barang kayak gitu itu loh. Kemudian kadang-kadang ada sifat riaknya. Manusiawi, tidak ada orang yang kemudian sama sekali tidak ada riak dalam satu konteks kehidupannya. Prosentasenya itu adalah masing-masing berbeda. Sehingga ada sama sekali cuman malah malaikat. Lantas apa Umar? Tawarwus. Diceritain sama Umar. Waktu sampean setelah mengubur saya didatangi oleh dua malaikat, bercucuran yang namanya keringat saya, ketakutan, ya Allah, siapa ini orang yang datang dan saya sendirian. Kemudian mohon maaf, dalam satu konteks itu ada suara menyuruh malaikat mungkar dan nangkir itu tuh untuk tinggalkan hambaku yang satu ini. Kemudian tuntun
menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa seperti ini ya Allah, kata malaikat. Hambamu ini. Dijawab sama Allah, ya, karena dalam hidupnya pernah menyelamatkan makhlukku yang berupa burung emprit, burung kutilang yang disiksa sama anak kecil, diikat, kemudian diangkat ke atas, jatuh, kemudian dilempar, dan seterusnya. Umar iba dan kasihan. Sifat rohana, kasih sayangnya muncul. Anak itu kemudian diminta tidak diberikan, dibeli tidak diberikan. Anak cilik tapi ngerti duit. Kira-kira arek kene cilik-cilik ngerti apa? Ya, podo. Pokoknya ujiannya itu anak kecil pun punya perasaan seneng nanggone duit. Lah zaman itu dibeli sama Umar dengan harga mahal, baru dikasihkan. Setelah itu kemudian ikatannya dilepas sama Umar. Kemudian sama Umar diterbangkan kembali. Dan saat itu setelah melaksanakan dan menolong burung itu, Umar tidak mengingat-ingat sama sekali sampai meninggalnya. Gitu loh. Diceritakan dalam kitab napa niku? Ngene iki lho. Pak, kitab nopo penjenengan kajenge bisa membaca dan juga membuktikan benar gitu loh, bahwa apa yang saya sampaikan itu gak ngarang, ngono loh maksudnya kayak gitu. Kitab nopo niku mau? Hah? Ya sampean setel mana nanti video nih, ngono loh. Itu paling gampang kayak ngoten mau. Nah, apa aku metete kayak ngene ya jane. Kitab Usfuria. Bab yang kayak ini bab yang pertama ya. Jadi Bapak dan ini menandaskan bahwa ayat tadi loh, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kita nggak boleh bangga dengan sebuah nilai sodako yang luar biasa, lantas kemudian kita itu menolong seseorang, menjadikan orang ini sukses dan lain sebagainya, sehingga kemudian itu adalah salah satu bukti amalannya penjenengan yang bisa mengantarkan ke surga. Ternyata Umar Ibnul Khattab sepele saja ternyata. Ya pokoknya tidak diingat-ingat. Makanya kemudian kasih sayang terhadap makhluk apalagi itu padahal binatang, apalagi kepada sesama manusia harus ruhama bainahum, seperti apa yang disampaikan sama Al-Quran surat nawa niku Al-Fatah. Dari Nabi Muhammad itu sifatnya kasih sayang terhadap sesama itu luar biasa. Sudah wis ojo ono iri terhadap rezekine kanca nggih. Nggone kene sik ono kadang-kadang tukaran barang itu loh. Gak ono dong. Kadang-kadang podo takmire loh gitu, kadang podo takmire di beberapa masjid yang ada itu gegeran. Apa terus marono untungnya apa ya? Nah, jangan sampai kita itu gak terkenal di langit. Gak apa-apa, penjenengan itu gak disenengi wong, gak apa-apa. Gak penting untuk status dalam satu konteks status quo, terkenal di bumi itu gak penting, tapi gak terkenal di langit. Yang penting dikenal di langit. Syukur kalau dikenal dua-duanya di langit dan di muka bumi oleh penduduk langit, penduduk bumi. Lah itulah mukmin yang sebenarnya. Dan sebetulnya lebih banyak konteksnya itu adalah wasulan, wasilah, silaturahmi, tanda orang yang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Terusnya apa? Fal yasil rahimah. Jadi nek kula sampean kabeh dikatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsep dan resepnya ya sampean sing akeh kasih sayang. Wasil rahimah. Jadi menyambung hubungan family iki gitu loh, maksudnya kayak gitu. Kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan, perkawanan ini sampean pupuk. Karena apa? Kalau seandainya saya mengatakan, lho nggone Quran itu loh, ngerti nggone Quran? Dalam artian
Persentase atau kontennya Al-Quran itu 70% itu Pak, mohon maaf, ibadah. Peringatannya Allah lebih banyak mengandung unsur muamalah. Halo? Berapa persen? 70%. Selebihnya itu ibadah, akidah, seperti kayak begitu. Saking pentingnya. Yang banyak orang terpleset di muka bumi ini karena kula sampean kabeh tidak baik-baikan terhadap sesama makhluk. Ngoten lho. Halo? Understand? Nah, seperti kayak gitu. Ayo, wis kayak begitu. Karo tangga. Lho karo tangga iki sampean resikonya mati kalau seandainya tidak baikan karo tangga, gak dilihat Allah Subhanahu wa taala nanti gitu loh. Pengen tahu hadisnya kan gini ya. Isnanin, dua golongan. La yang duru ilaihima yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat tidak akan melihat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu adalah jarusu, tetangga yang jelek hatinya. Halo? Halo, kalau sampean kabeh kan jadi tetangga orang lain toh. Sampean api apa enggak? Merasa diri kita api apa enggak? Hati-hati, jarusu tetangga yang jelek hatinya. Waqati'ur rahim. Nah, ini yang kedua adalah orang yang memutus silaturahmi. Wes makanya nek kepengin kita semuanya mulus masuk surganya Allah ya sudah sing banyak ruhama supaya apa jadi orang mukmin yang sempurna dikenal di langit dan di muka bumi. Tapi tingkatan saya menerangkan masalah ini hadis tentang ibadah tingkat-tingkatannya disebutkan selanjutnya yang kedua wala yakunu wasulan dan tidak dikatakan orang itu silaturahmi berbaik-baikan dan ruhama terhadap sesama manusia hatta yakunu musliman sehingga dia betul-betul Islamnya itu bagus ada betul-betulnya karena musliman betul sungguh muslim dan Islam beneran akhirnya hidupnya orang itu selamat gitu loh tingkatan di atas wasilah itu tadi tingkatan di atas ruhama itu tadi artinya kesempurnaan Islam udkhulu fisilmi kafah masuk agama Islam itu yang sempurna diilmoni karena orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu itu berbeda jangan kok kemudian angin-anginan kalau angin-anginan dan ikut-ikutan nanti resikonya adalah kita terjerembab kepada satu nilai yang sebetulnya tidak pas jadi orang ini tadi tingkatannya kata sudah tinggi ya ruhama tapi tidak dikatakan wasilan kalau tidak betul-betul Islam yang benar. Yang ketiga, walayakun musliman dan orang tersebut juga tidak dikatakan sebagai betul-betul Islam hatta yaslaman nasa min yadihi walisanihi sehingga orang Islam itu bisa menyelamatkan dulure satu dengan yang lain dengan lesan dan kekuasaannya. Nah, halo Pak. Jadi awak dhewe iki wong Islam apa mboten? Islam. Tapi yang dikatakan Islam yang sebenarnya kemudian memperoleh satu keutamaan luar biasa dan dinas surga Allah Subhanahu wa taala kalau kula panjenengan sami sudah bisa apa? Menyelamatkan muslim satu dengan muslim yang lain, orang satu dengan yang lainnya bil lisani dari lisan kita wayadi dan dari kekuasaan tangan kita jadi tangan-tangan kita sampai di situ dikubah sama Nabi coba jadi orang Islam itu Pak apakah itu Islam? Oh ya Islam orang yang bisa man salimal muslimuna min lisanihi wayadihi seseorang yang bisa menyelamatkan muslim satu dengan muslim lain dengan lesan dan kekuasaan makanya hati-hati kalau waqad yurja li jarhi syaifi bur'un wa bur'uma jarohal lisan. Artinya apa? Kalau seandainya pedang itu lukai tubuh,
masih ada harap untuk sembuh. Misalnya sampai tergores sama pedang, pisau, ada harapan sembuh apa mboten? Tetapi kalau lisan lukai hati, iki loh, jarine wong Jawa iku apa? Lesan, iki lesan itu bahasa Arab. Jadi wong Jawa artinya apa? Kenapa, Pak? Cang sam kalau lesan lukai hati kemana obat hendak dicari, nggak ada, ngoten loh, itu sangat tajam. Ramilo kemudian di dalam tingkat keimanan ini diletakkan di atas. Dorong Islam sampean kalau tidak bisa menyelamatkan, ngoten loh. Nah, sehingga kita itu terpleset. Makanya surga itu rindunya nak nggone orang yang menjaga lesan. Al jannah mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Salah satunya ahaduma adalah hafidhil lisan. Wes dil lisan. Sampean kepengen mlebu swarga kabeh kan? Jaga lesan, jaga mulut. Karena orang yang banyak bicara, yang kemudian tidak mengandung makna, hatinya mati. Yaitu namanya kasratul kalam, orang yang banyak bicara. Nek ngene kene akeh ta wong sing banyak bicara ngono. Cacut. Banyak, sampai yang ngomong tapi aku gak ngerti loh, aku cuman cakok tok ngono loh. Tapi wongnya gak teka ya Pak ya di sini. Gak tata. SKL gitu aja. Jadikan hati ini hidup, Pak. Seperti ikan yang hidup di air apa saja dia tetap hidup. Dan juga tawar masihan, kecuali kalau sudah mati dan dibumbui. Jadi ikan itu kalau hidup di air asin, kira-kira kalau seandainya, mohon maaf, ikan ini diambil, ikannya ikut asin apa betul? Enggak, karena hidup. Makanya diantaranya jangan sampai lesan kita itu tidak jaga. Pun. Selanjutnya yang keempat adalah wala yakunu musliman, dan tidak dijadikan orang itu sebagai orang muslim hatta yakuna aliman, sehingga dia itu memiliki pengetahuan tentang keislaman itu. Ya ada ilmunya sholat ya kudu duwe. Aku ki poso ya kudu duwe ilmunya poso. Itu namanya aliman, betul-betul orang yang berilmu. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi cari ilmu itu mulai daripada kita keluar dari perut ibu kita sampai ke liang lahat. Tapi cek gak seneng ya. Nolok pengajian barang tak delok itu kok. Coba kalau seandainya ada dangdutan kayak begitu nih. Kira-kira sing dipilih sing di repot pancene. Koyok-koyoke urip iku nak nggone donya terus ngono. Beda Pak, orang yang berilmu dan tidak berilmu derajatnya tinggi di sisi Allah. Surat napa? Sudah sering saya sebutin. Surat HH. Ya apa kok surat HH Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Aku takok tapi tak jawab dewe. Surat apa niku wau? Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kita. Tahu beda. Derajat kita di sisi Allah itu berbeda-beda. Tapi kadang kita tidak tahu, awas gitu loh. Selanjutnya yang kelima, wala yakunu aliman, dan tidak dikatakan orang itu alim gitu loh. Aliman hatta yakuna, sehingga ada seseorang itu bil ilmi, dengan ilmunya itu amilan, mau mengerjakan, mau mengamalkan. Gak omong doang. Tapi yang penting mengerjakan. Resikonya juga lebih berat karena apa? Hasilnya juga
atau rewardnya Allah juga besar. Orang punya ilmu tapi kemudian tidak mau melaksanakan, ini nggak boleh. Ya gitu kok kemudian orang berilmu lantas kemudian keutamanya luar biasa serta merta kemudian ongkang-ongkang, nggak bisa. Maka ini disebut dengan kabura maktan indallah antakulu mala taf'alu. Orang punya ilmu itu kan dakwah dan juga ilmu apa saja termasuk ilmu umum, tapi kemudian dirinya sendiri nuturi tapi tidak mau melaksanakan, amat besar dosanya di sisi Allah. Ngaten lho. Pokoknya semakin tinggi seseorang itu ilmunya, maka terpaan angin juga semakin besar. Ujiannya Allah juga semakin besar. Ngaten. Iki wis teko nggone 5. Ono 10 sebetulnya ini yang sudah saya baca. Jadi hadis Rasulullah ini istilah kalau seandainya judul gitu adalah tingkatan-tingkatan seseorang dalam kapasitas beribadah. Nah, sampean wah kalau begitu enak jadi wong biasa-biasa aja, pas melok-melok kayak begitu umpamanya kabeh mlebu swarga, aku melok mlebu swarga kan. Ya ndak bisa, wong ada unsur nilai hukum wajibnya kok. Dole ilmu itu adalah thalabul ilmi faridhatun, master di sana. Dole ilmu itu ada kewajiban di atas kewajiban yang lain. Sebelum penjenengan melaksanakan aktivitas ilmu nono. Sering saya sampaikan, Nabi Muhammad sebelum dapat perintah sholat, perintah zakat, perintah apa saja, kalau Gusti Allah dikongkon belajar. Makanya ayat yang pertama atau surat pertama adalah Karin Rusnoi KN surat Al-Alaq. Iqra nih loh Pak, Iqra, Masya Allah. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nabi Adam diturunkan ke muka bumi sama Allah belum diberikan satu nilai kewajiban-kewajiban. Di dalam Al-Quran juga disebutkan surat apa? Al-Baqarah wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam dengan nama-nama bumi, nama-nama bumi, kullaha semuanya. Baru kemudian Nabi Adam bergerak. Sampean sholat, belajar sholat di siapa langsung ikut-ikutan? Nah ini yang dimaksud. Mudah-mudahan panjenengan dikasih kekuatan oleh Allah terus belajar ilmu. Amin. Allahumma. Menunggu 1/4 jam dari tit yang ada sesuai kontrak saja saya itu. Ana ta penceramah sak durunge tit terus mari. Loh, gak apa-apa, aku ya lebih senang ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih sampai. Tapi saya gitu katanya belum tit. Kontraknya ini saya ini sampai isrok napa sak derenge? Sampai isrok. Oke, sampun. Berarti dengan kalimat lain saya ulang sekali lagi apa yang menjadi pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah tidak dikatakan mukmin yang sempurna dan tidak dikenal di langit maupun di muka bumi jika orang itu tidak berkasih sayang, wasilan, silaturahmi. Berarti besar pengaruhnya karena Al-Quran banyak menunjukkan ayat yang berhubungan dengan itu. Kira-kira tadi berapa persen? Nah, dan juga tidak dikatakan orang itu sebagai betul-betul orang yang wasilah kalau seandainya tidak apa tadi, betul-betul Islam yang benar, udkhulu fis-silmi kafah, musliman. Dan tidak dikatakan orang yang Islam sehingga orang itu bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dari lesan dan kekuasaannya. Aku ini nyimpulno kok tak simpulno dhewe ya sajane ngono. Sajane ngono ngetes siji-siji ngono. Kemudian yang keempat adalah tidak dikatakan orang Islam sehingga apa tadi, ayo, orang tersebut berilmu. Jadi berilmu itu adalah tingkatan-tingkatan yang selanjutnya adalah sampai kelima tadi saya
Tidak dikatakan orang yang berilmu kalau ilmunya tidak diamalkan. Omdong itu tadi. Al ilmu bila amalin kasajaru bila samarin. Jadi ilmu itu tidak akan berfungsi apa-apa meskipun segudang ilmu. Bila apa? Tidak diamalkan. Karena apa? Kata Rasulullah, kasajaru bila samarin, diumpamakan sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Pun nanti diperbolehkannya untuk isyraq atau syuruk ini kita sholat syuruk. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ya, alhamdulillah nih kalau nasi tanya berarti nggak repot-repot untuk menjawab, ngoten loh. Rumin, Tabur, tanya lah. Bunda-bunda, ada tambahan apa tek? Monggo. Iya. Nggih. Mental. Karambol. Ya. Mantul. Iya. 1 meter aja bisa menjauh sampai 300 meter. Itu kan jamin Allah. Jadi ya kita kalau enggak mengeluarkan. Betul. Sebetulnya inti bersyukur itu kan mengeluarkan. Ya. Ya, sesuai dengan definisinya. Yang saya tanyakan apa arti Ali? Ali. Ya, sama apa arti Ali dalam sholawat? Nggih. Terus apa hasilnya orang yang sholawat? Nggih. Yang keempat, apakah Abdul Muthalib sama Rasulullah sama ibunya tidak masuk surga? Mengingat bahwa berapa kita dunia ini kan 2 miliar. Satu orang itu bersalawat saja. Bagaimana pahalanya? Ali dalam sholawat. Iya. Apa yang disampaikan tadi memang betul ya, tapi istilahnya sangat memberikan satu ilmu terhadap diri kita. Apa yang kita lakukan itu seolah kita itu menendang bola. Sedikit dibalas sama Allah yang luar biasa berlipat ganda. Surat An-Nahl ayat 97. Nilai kebaikan ya akan berimbas pada kebaikan. Nilai keburukan ya juga syarron yaro. Keburukan itu juga akan ditampilkan kepada diri kita. Melakukan tendangan bola, maka mantulnya lebih daripada apa yang kita tendang. Jadi mantul doakan seseorang, fa insya Allah kita juga akan didoakan sama Allah. Artinya dikasih Allah. Kalau kita menolong orang suatu ketika pasti akan ditolong oleh Allah melalui manusia, itu pasti. Sepakat tahu betul enggak? Nah, seperti menendang bola atau seperti orang karambol. Ini karambol itu gak pas untuk artinya, karena biasanya karambol itu orang yang meminjam tangan gitu ya, tapi nendang bola ya. Dan yang kedua, Ali ya. Ali itu kalau menggunakan ain itu artinya tinggi, seperti Ali Fauzi. Ayo, aja diguyu. Karena memang betul Ali itu artinya tinggi, Fauz itu artinya keberuntungan. Nah makanya kemudian keberuntungan yang tinggi. Ya saya seneng saja kalau artinya kayak begitu orang tua memberi. Buktinya apa? Gak sepira pinter tapi laris. Alhamdulillah. Jadi Ali. Kalau Ali di dalam sholawat itu menggunakan alif. Alif berarti Ali. Wa ala Ali. Kalau wa'alanya itu sama dengan Ali.
saya, ain. Kalau wa ala alihi, ali menggunakan alif itu artinya keluarga. Jadi keluarganya Rasulullah. Jadi mudah-mudahan Allah sholli ala Muhammad, memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kemudian atas sholawat rahmat, semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan memberikan rahmat atas ala ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabi, dan seluruh sahabatnya, ajmain, semua kula sampean kabeh. Satu kali membaca sholawat, kata Nabi dalam satu konteks hadisnya, bahwa kita akan dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Kemudian yang paling terakhir tadi, ini jawaban yang susah, tapi saya menggunakan ayat di mana Al-Quran itu mengatakan orang yang kemudian belum datangnya wahyu, belum datangnya utusan Rasulullah, maka kemudian semuanya akan dimakfu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian yang membela sama Rasulullah. Pernah saya ditanya sama yang tadi jamaah kemudian langsung pulang itu loh, dalam satu konteks, karena yang ditanyakan itu adalah ayahnya, maka saya enggan untuk menjawab. Tapi sebetulnya saya bisa jawab, tapi khawatir kita itu kemudian menimbulkan satu khilafiyah yang besar, maka akhirnya kemudian saya memilih sampean sendiri sudah tahu jawabnya. Segitu saja. Jadi Pak, mohon maaf, senang sholawat, bahwa kula panjenengan sami itu bentuk kita itu bersolawat itu adalah bentuk kecintaan. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Seorang yang kemudian mencintai sesuatu pasti banyak menyebutnya. Jangan sampai. Di dalam surat Al-Ahzab insyaallah di sana ayat yang keberapa itu. Pokoknya intinya bunyinya itu kita harus mencintai Rasulullah itu melebihi daripada cintanya kita terhadap keluarga kita, terhadap istri kita juga, terhadap anak-anak kita. Jadi kalau tet pembindo, sing bener iki ta? Sing mau apa? Oh, sing mau itu sorok, sing iki wis oleh salat ngono ta maksudnya. Ya wis, lamongan gak ono ketheke, omongan gak ono hadirin sekalian rahimakumullah, ada tambahan lagi ya Pak Teng? Nggih. Mengapa saya tidak pendapat? Nggih. Mengapa Abu Thalib tidak? Nggih. Iya, gak apa-apa. Pendapat itu dalam bahasa pendidikan itu subjektif apabila soal dan jawaban begitu. Tidak ada yang tidak dinilai, kecuali objektif. Salah ya salah. Kalau subjektif masih dapat nilai dari dosennya. Nggih, monggo. Iya. Yang dihormati di Kongress. Nggih. Dihormati. Ya, saya punya pendapat saja. Bahwa beliau itu kenapa justru untuk melindungi Rasulullah. Sehingga keluar dia bertahan, dia tidak Islam. Tapi mungkin saya saja hatinya sebetulnya dia pengen. Tapi untuk melindungi Rasulullah, dia tampil ke atas. Saya tulis yang dia sehingga dia tetap dihormati. Andainya dia masuk Islam, dia nggak bisa memberikan support terhadap Rasulullah dan melindungi. Iya. Ya ini boleh-boleh saja Pak, sah-sah saja dalam satu konteks itu, tapi tetap jawabannya yang qat'i adalah yang tahu hatinya Abdul Muthalib adalah dirinya sendiri dan Gusti Allah. Tapi dalam satu konteks husnudzon kita, ya insya Allah termasuk dalam kategori mereka adalah yang melindungi Rasulullah. Dalam satu konteks melindungi itu aja, apa yang Allah itu besok itu kan sesuai dengan apa yang diminta sama Rasulullah. Pada saat kelak pada hari kiamat kan
Yang berbicara adalah syafaatnya Rasulullah. Bahkan nabi-nabi serta umatnya yang terdahulu kan juga minta pertolongan kepada Rasulullah. Apalagi orang terdekatnya Rasulullah, sebagaimana yang sholawat dituntunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat yang benar adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atas keluarganya Muhammad juga. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qada wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.